Haleluya, haleluya. Salam saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara. Dan hari ini saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Coba perhatikan. Menginjak-injak orang fasik. Kita berkata siapa orang fasik itu? Orang yang mengerti kebenaran tapi tidak melakukan firman Tuhan. Orang yang menghujat kita. Orang yang menghujat nama Yesus. Berarti di sini saudaraku dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan menghendaki kita supaya kita tampil sebagai pemenang. Saudaraku dikasihi Tuhan, maka dikatakan kembali, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Akan menjadi abu di bawah telapak kaki kita. Orang-orang fasik tadi, orang-orang yang menganggap dirinya paling hebat, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang menghina-hina nama Yesus, orang-orang yang mencaci maki kita, orang-orang yang menjelek-jelekan kita, orang-orang yang apa saudaraku? Siapapun dia. Tapi Tuhan apa? Kata firman Tuhan, dia dijadikan abu di bawah telapak kaki kita. Berarti di sini Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup berkemenangan. Di tahun ini Tuhan menghendaki saudara supaya saudara menjadi hidup berkemenangan dalam segala hal, mempermalukan musuh-musuhmu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Rindu saudaraku mendapatkan hidup yang berkemenangan atau tidak? Rindu enggak? Rumah tanggamu berkemenangan ke setiap hari? Anak-anakmu berkemenangan gak? Saya percaya itulah kerinduan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya hidup berkemenangan? Saudaraku dikasihi Tuhan, hidup berkemenangan. Yang pertama, Tuhan menggambarkan kemenangan orang beriman seperti pahlawan yang menginjak musuhnya. Tuhan menggambarkan itu seperti pahlawan. Berarti Tuhan menggambarkan seperti pahlawan itu bahwa Allah merindukan kita supaya musuh-musuh kita injak-injak. Kita mempermalukan mereka. Bukan kita mempermalukan mereka karena apa? Tetapi karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan membela kita. Karena Tuhan membentengi kita. Karena Tuhan melindungi kita. Makanya Tuhan menghendaki itu. Maka dikatakan poin pertama, Tuhan menggambarkan kemenangan orang beriman seperti pahlawan menginjak musuhnya. Saudara kasih Tuhan. Dan benar di dalam Alkitab, Goliat dapat dikalahkan oleh anak muda namanya Daud. Ya. Musa dapat mempermalukan dan menginjak-injak saudaraku, Raja Firaun dan tentara Mesir. Mungkin bilang, wih, nginjaknya gimana? Nginjak pakai telah. Tidak, mempermalukan mereka ketika mereka mengejar orang Israel. Mereka mencobanya juga untuk melewati Laut Merah. Apa yang terjadi? Mereka mati di sana. Mungkin banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab terjadi seperti begitu. Kakak-kakak daripada Yusuf seperti begitu. Mereka berkara-kakan yang jahat kepada Yusuf, tetapi Tuhan berkara-kakan yang baik kepada Yusuf. Yusuf mempermalukan kakak-kakaknya. Ketika mereka kelaparan, Yusuf memperlakukan mereka dengan apa? Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan itu. Justru dia memberikan pertolongan kepada kakak-kakaknya. Dia memberikan gandum kepada kakak-kakaknya. Itulah cara Tuhan mempermalukan orang-orang saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi musuh saudara. Tetapi ingat bahwa mereka ada di bawah telapak tanganmu kalau engkau berada di pihaknya Tuhan. Yang kedua yang bisa saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya kemenangan orang beriman? Yang kedua adalah orang percaya harus berjuang setiap saat. Saya akan baca firman Tuhan buat kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu,
dunia. Iman kita, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku dikasihi Tuhan, jadi orang percaya harus berjuang setiap saat. Saudaraku, perjuangan kita harus kita berjuang setiap saat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2 jam ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi kalau kita terus berjuang, kalau kita terus seperti penjuang, saudaraku, kita siap siaga 24 jam. Dalam 1 tahun 365 hari kita siap siaga. Sehingga kita tidak pernah akan jatuh. Sehingga kita tidak pernah akan dikalahkan. Sehingga kita tidak pernah, saudaraku dikasihi Tuhan, bisa direndahkan, bahkan bisa dicaci maki. Tapi karena kita sudah bersiap-siap, apapun yang terjadi, kita berkata, saya tampil sebagai pemenang. Amin. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kita tampil sebagai pemenang. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya kemenangan orang beriman. Harus tampil sebagai pemenang sampai kesudahan zaman. Katakan bersama dengan saya, tampil sebagai pemenang sampai kesudahan zaman. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus tampil sebagai pemenang sampai kesudahan zaman. Tampil sebagai pemenang. Banyak di dalam Alkitab orang tampil sebagai pemenang, walaupun mereka dipermalukan. Seperti Stefanus di dalam Alkitab, dia tampil sebagai pemenang, walaupun ancaman, walaupun dia dibunuh, tetapi dia tampil sebagai pemenang. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah yang sangat luar biasa. Hari ini saya sangat percaya, biarlah kita tampil sampai pemenang, sampai kita menutup mata. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.